Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kenikmatan kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Nah, di sini pertama-tama marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kami dari kelompok pertama akan memaparkan materi yaitu tentang pemilihan media pembelajaran. Nah, langsung saja kami paparkan. Yang pertama, saya sendiri yang akan memaparkannya. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah perantara yang digunakan untuk menyampaikan materi ke pelajar dengan menggunakan alat tertentu agar pelajar dapat mengerti dengan cepat dan menerima pengetahuan dari pengajar. Kemudian ada beberapa pengertian tentang media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, menurut National Education Association, dalam Andreu Fernando, Pak Pahan dan kawan-kawan, media adalah perangkat yang dapat dimanipulasi, didengar, dilihat, dan dibaca berikut dengan instrumen yang digunakan baik dalam proses belajar, mengajar, yang dapat memengaruhi tingkat efektivitas penyampaian materi ajar. Kemudian yang kedua, menurut Association of Education Communication Technology, dalam Andreu Fernando Pakpahan dan kawan-kawan, media pembelajaran adalah semua sumber baik berupa data, orang, atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas atau kemudahan belajar bagi pembelajar. Media pembelajaran itu memiliki pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan lingkungan atau latar. Media pembelajaran mempunyai peran penting untuk efektivitas proses pembelajaran. Di dalam mendidik pelajar, metode pembelajaran yang menggunakan penyampaian materi satu arah seperti menyampaikan ceramah dapat membuat pelajar merasa bosan dan kurang termotivasi di dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan media pembelajaran, seorang pengajar dituntut untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam menciptakan media pembelajaran yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan kepada pelajar. Dengan menggunakan media pembelajaran, dapat meningkatkan interaksi antara pengajar dan pelajar dan mengurangi rasa bosan dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian B. Cara memilih media pembelajaran. Ada beberapa cara yang perlu dipertimbangkan ketika akan menggunakan media pembelajaran, yaitu yang pertama dengan cara memilih media yang telah tersedia di pasaran, yang dapat dibeli guru dan langsung dapat digunakan dalam proses pengajaran atau pendidikan. Kemudian memilih berdasarkan kebutuhan nyata yang telah direncanakan, khususnya yang berkenan dengan tujuan yang telah dirumuskan secara khusus dan bahan pelajaran yang hendak disampaikan. Adapun menurut Suparno dalam Endang Switri, cara memilih media pembelajaran yaitu ada 7. Yang pertama, hendaknya mengetahui karakteristik setiap media. Kemudian hendaknya memilih media yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian hendaknya memilih media yang sesuai dengan metode yang kita pergunakan. Kemudian hendaknya memilih media yang sesuai dengan materi yang sesuai dengan yang akan dikomunikasikan. Kemudian memilih media yang sesuai dengan keadaan siswa, jumlah, usia maupun tingkat pendidikannya. Kemudian memilih media yang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan tempat media dipergunakan. Kemudian yang ketujuh, memilih media dengan alasan bahan tersebut, satu-satunya yang kita miliki. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang lain. Kepada Saudara Febrian, saya persilakan. Baiklah, sudah saya akan membahas tentang manfaat media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki peran yang penting dalam proses pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dapat membantu pendidik, guru, dosen, atau
media suara dalam menyampaikan materi pembelajarannya. Media pembelajaran merupakan komponen paling penting yang dapat menentukan keberhasilan penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik. Fungsi media dalam pembelajaran adalah meningkatkan stimulasi para peserta didik dalam kegiatan belajar. Berikut manfaat media dalam pembelajaran diantaranya: membantu proses pembelajaran yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik. Tidak semua materi pembelajaran dapat disampaikan secara verbal saja, tetapi perlu alat bantu lain yang dapat membantu mengirim pesan atau konsep materi kepada peserta didik. 2. Meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Rasa ingin tahu dan antusiasme peserta didik meningkat serta interaksi antara peserta didik, pendidik dan sumber belajar dapat terjadi secara interaktif. 3. Dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Beberapa materi pembelajaran yang kompleks membutuhkan ruang dan waktu yang panjang untuk penyampaiannya. Media pembelajaran dapat dibuat dan disesuaikan dengan gaya belajar siswa, sehingga dapat memberikan kesempatan dan pilihan peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya, baik yang memiliki kecenderungan gaya belajar visual, auditori, kinestetik, dengan adanya media pembelajaran jadi lebih variatif dan tidak monoton. D. Contoh pemanfaatan media pembelajaran. Setelah kita menentukan pilihan media yang akan kita gunakan, maka pada akhirnya kita dituntut untuk dapat memanfaatkannya dalam proses pembelajaran. Media yang baik belum tentu menjamin keberhasilan belajar pembelajaran jika kita tidak dapat menggunakan dengan baik. Ada beberapa prinsip umum yang perlu kita perhatikan dalam pemanfaatan media pembelajaran, yaitu: 1. Setiap media memiliki kelebihan dan kelemahannya. Tidak ada satu jenis media yang cocok untuk semua proses pembelajaran dan dapat mencapai semua tujuan belajar. 2. Penggunaan beberapa macam media secara bervariasi memang diperlukan. 3. Penggunaan media harus dapat memperlakukan pembelajaran secara aktif. Sebelum media digunakan harus direncanakan secara matang dalam penyusunan rencana pembelajaran. Tentukan bagian materi mana saja yang akan kita sajikan dengan bantuan media. Jika pembelajar sadar bahwa media yang digunakan hanya untuk mengisi waktu kosong, maka kesalahan ini akan selalu muncul setiap kali pembelajaran. Menggunakan pengguna media yang sembarangan, asal-asalan, atau daripada tidak dipakai akan membawa akibat negatif yang lebih buruk. Harus senantiasa dilakukan persiapan yang cukup sebelum pengguna media. Kurangnya persiapan bukan saja membuat proses pembelajaran tidak efektif dan efisien. Hal ini terutama perlu diperhatikan ketika akan menggunakan media elektronik. Mungkin itu saja dari saya wakil moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Fetrian. Mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Saudari Cahya. Pada Saudari Cahya, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemanfaatan teknologi dalam media pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dalam media pembelajaran memiliki manfaat yang besar dalam pendidikan karena dengan adanya teknologi siswa dapat dengan mudah yang lebih luas. Selain itu, teknologi sendiri menyediakan berbagai fitur yang dapat digunakan sebagai sumber informasi. Media pembelajaran teknologi ini juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran yang dapat dipercaya, antara lain meningkatkan kualitas pembelajaran supaya lebih menarik perhatian siswa. Yang kedua, memberi akses yang lebih luas kepada siswa. Ketiga, memungkinkan proses pembelajaran bisa dilakukan di mana saja. Keempat, mengubah arah pandangan guru
bertumbuh ke arah yang lebih positif, produktif, dan kreatif. Dan yang kelima, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat memotivasi belajar yang menarik, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Beberapa media teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran salah satunya yaitu internet, learning, dan teknologi gadget sama seperti media pada umumnya. Media pembelajaran berbasis teknologi juga memiliki bermacam-macam fungsi dan bentuk di dalamnya. Yang pertama itu internet. Internet merupakan jaringan yang saling terhubung satu dengan yang lain dan memiliki kemampuan yang cepat dan tanggap, dan di dalamnya terdapat banyak penggunaan. Keunggulan dari internet, yang pertama itu keunggulan dari internet menjangkau pelajar yang jumlahnya tidak terbatas pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, tidak dibatasi waktu bahkan teritorial negara, dan yang ketiga mampu melakukan hubungan ke lokasi di negara lain. Kelemahan internet yang pertama itu membutuhkan keterampilan menggunakan komputer, dan yang kedua ada jaringan internet yang fluktuatif sehingga berpengaruh pada arus koneksi internet. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran saat ini sangatlah membantu guru bahkan peserta didik dalam mengembangkan kreativitasnya untuk berkarya. Yang kedua, learning. Learning merupakan sebuah inovasi modern pendidikan saat ini, di mana proses pembelajaran yang dilakukan melalui teknologi sehingga memberikan standar kualitas pembelajaran yang lebih stabil untuk saat ini. Dan yang ketiga, teknologi gadget. Gadget merupakan perangkat elektronik yang kecil, istilahnya ini berasal dari bahasa Inggris. Gadget sendiri dirancang dengan tujuan dan fungsi yang praktis dan desain yang canggih. Gadget yang paling banyak digunakan yaitu handphone. Sebagai media pembelajaran yang berbasis teknologi biasanya berhubungan erat dengan internet. Manfaat gadget yang dapat kita rasakan dalam pembelajaran adalah A. Memudahkan siswa mendapat informasi yang lebih luas di internet. B. Siswa dapat bertanya kepada guru di luar jam sekolah jika ada sesuatu yang belum dipahaminya dan melakukan bimbingan terkait kegiatan pembelajaran di sekolah melalui handphone. Dan yang C. Gadget yang interaktif. Dilihat dari segi positifnya, teknologi ini memberikan kemudahan bagi manusia dalam menjalankan aktivitasnya terutama dalam pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Saudari Cahya yang telah menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi dalam media pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu pengaruh media pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Saudari Shirley. Kepada Saudari Shirley, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya lanjutkan pengaruh media pembelajaran. Pengaruh penggunaan media pembelajaran dalam pendidikan memudahkan proses belajar mengajar peserta didik dan pengajar, di mana dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dikarenakan bahan ajar dengan menggunakan media pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik. Bahan ajar akan lebih jelas maknanya, sehingga lebih dipahami peserta didik dan memungkinkan peserta didik menguasai tujuan dari bahan ajar. Metode pembelajaran lebih bervariasi, tidak hanya dengan komunikasi verbal melalui penyampaian kata-kata lisan saja, tetapi peserta didik tidak merasa bosan dalam belajar dan juga membuat pengajar tidak kehabisan tenaga dalam menyampaikan bahan ajar karena waktu pelaksanaan dalam pembelajaran dapat diperpendek, yang artinya lama waktu pembelajaran yang diperlukan bisa dipersingkat karena kebanyakan media hanya membutuhkan waktu singkat untuk mengantarkan pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang cukup banyak, tetapi dapat diserap oleh peserta didik dengan baik. Proses pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam lingkungan sekolah saja, tetapi dapat berlangsung dimanapun dan kapanpun diperlukan. Contohnya, peserta didik bisa belajar dengan menggunakan media elektronik seperti televisi, radio, laptop, dan media elektronik lainnya. Hal ini memudahkan pengajar dalam memberikan arahan kepada peserta didik supaya tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran sangat berpengaruh terhadap pengajar karena pengajar sangat berperan penting dalam menentukan media pembelajaran.
Pengajar harus memilih media pembelajaran yang akan digunakan sesuai dengan materi dan kebutuhan peserta didik. Adapun penggunaan media pembelajaran dapat menangkap suatu objek yang langka atau peristiwa-peristiwa tertentu dan dapat memanipulasi keadaan. Contohnya ketika guru dapat mengabadikan foto, film atau direkamnya melalui video maupun audio dan dapat digunakan manakala dibutuhkan. Guru dapat menerangkan peristiwa yang terjadinya gerhana matahari yang jarang terjadi dengan hasil rekaman video. Demikian juga dengan pelajaran IPS, guru dapat menjelaskan bagaimana terjadinya peristiwa proklamasi melalui tayangan film. Untuk memanipulasi keadaan media pembelajaran juga dapat menampilkan suatu proses atau gerakan yang terlalu cepat dan sulit untuk diikuti, seperti gerakan mobil, gerakan kapal terbang, dan gerakan pelari, serta sebaliknya dapat mempercepat gerakan-gerakan yang lambat, seperti gerakan pertumbuhan tanaman dan perubahan warna suatu zat. Dengan penggunaan media pembelajaran, guru dapat memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu dengan menyampaikan pelajaran yang bersifat abstrak menjadi konkret agar mudah dimengerti. Contohnya adalah untuk menyampaikan cara kerja jantung dapat disajikan melalui film, serta media pembelajaran dapat menampilkan objek yang terlalu besar dan tidak dapat ditampilkan di dalam kelas, sehingga guru dapat menggunakan video atau gambar. Tidak hanya itu, penggunaan media pembelajaran dapat menampilkan gerakan yang terlalu cepat, yang sulit diikuti seperti pesawat tempur, dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan media pembelajaran juga sangat berpengaruh kepada pembelajar. Pembelajar lebih mudah untuk memahami tujuan dan maksud dari materi pembelajaran, serta pembelajar juga bisa mengembangkan rasa ingin tahu, serta mendapatkan pengetahuan yang lebih nyata dengan kondisi saat pelajaran dilaksanakan. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Sherry yang telah menjelaskan yaitu tentang pengaruh media pembelajaran. Nah, kepada teman-teman yang kurang paham, saya persilakan untuk bertanya kepada 3 penanya terlebih dahulu. Sekali lagi kepada teman-teman yang kurang paham, saya persilakan untuk bertanya kepada 3 penanya terlebih dahulu. Ya, saya persilakan. Baik. Izin, moderator. Saya Eza. Saya ingin, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Lanjut. Baik. Saya ingin bertanya pada kelompok 1. Dari penjelasannya, saya cukup paham mengenai dengan materi yang terkait. Tapi di sini saya ingin bertanya, coba bagaimana kondisi di masa sekarang, di masa pasca COVID, tentang perkembangan teknologi seperti halnya alat perantara tatap muka seperti Google Meet dan Zoom. Bagaimana nasib mereka? Apakah mereka tetap dipakai di tentang perkembangan pembelajaran ini, atau mereka atau alat-alat ini hanya musiman saja? Terima kasih. Paham? Baik. Nanti pertanyaannya dicantum di kolom chat ya. Oke. Lanjut, penanya yang lain. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Bagaimana teman-teman yang lain? Masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, saya persilakan. Ya, saya persilahkan.
Ya, baik. Terima kasih. Semisal ini kan kita berbicara tentang pemilihan media pembelajaran. Kalau semisalnya kita terdapat mengajar di suatu dusun yang terkecil, yang terhambat oleh, misalnya bukan yang terhambat sih, kayak sinyalnya, kayak internetnya itu kurang. Nah, terus di sana itu kurang dalam hal-hal medianya di sana juga kan, karena termasuk dalam dusun yang kecil, yang sempit, dan kemudian jauh dari hal-hal yang seperti kota-kota gitu. Nah, pertanyaan saya, cara kita memilih media pembelajaran di suatu tempat yang mendesak seperti itu, media apa yang sederhana kira kita untuk menampilkan kepada siswa kita, tapi siswa kita cukup walaupun dengan diberikan media pembelajaran itu, misalnya tertarik, asik, dan kreatif. Paham nggak? Gimana, moderator? Paham nggak? Paham, paham. Lanjut. Ya, nah, kiranya saya ingin solusi dari pemateri bagaimana cara memilih media pembelajaran di suatu hal atau tempat yang misalnya terjadi seperti itu. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih pada saudari Eka. Nah, untuk pertanyaannya silakan dicantumkan di kolom chat ya. Masih tersisa satu penanya. Pada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau ada, saya persilahkan. Mungkin tidak ada lagi ya? Izin moderator. Ya, saya persilahkan pada saat jadi nanti. Iya, speaker lagi. Bentar ya moderator. Jadi saya ingin bertanya mengenai pemanfaatan media pembelajaran. Tentang media pembelajaran kan kalian. Jadi pertanyaan saya, bagaimana jika guru, ada kan sebagian guru yang sudah tua, yang agak berumur, yang tidak bisa memanfaatkan teknologi. Lalu bagaimana dengan mereka untuk memanfaatkan media pembelajaran yang menarik? Bagaimana moderator? Ya, saya mengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih pada saudari Tanti. Dan jangan lupa untuk pertanyaannya dicantumkan di kolom chat ya. Kepada teman-teman diharap untuk bersabar terlebih dahulu karena pemateri masih mencari jawaban.
Baik, kepada teman-teman, harap untuk bersabar terlebih dahulu ya. Bagaimana pemateri? Apakah sudah menemukan jawaban dari teman-teman? Baik, mungkin Saudara Febrian ingin memberikan jawaban. Sedikit, moderator. Halo, ada suaranya, Saudara Eza? Ada. Ya, mau memberikan jawaban kepada siapa moderator? Eza. Ya, baik, kepada Membahas tentang mungkin Meet, Zoom dan lain-lainnya. Itu kan sudah kita tidak, saya foto bukan berarti tidak pakai, sudah jarang dipakai. Artinya bagaimana sih cara pengembangnya sekarang? Nah, diapakan dua media ini, Meet, Zoom, sedangkan kita sekarang sudah abnormal, sudah masa normalnya. Kita bisa tetap muka langsung. Nah, Meet dan Zoom itu mungkin pertama bisa digunakan ketika ada webinar dan Zoom dari jarak jauh. Contoh misalkan ada pertemuan tentang membahas tentang tema-tema sekian yang pertemuan di sini dalam ada mahasiswa dari Unsri, mahasiswa dari UI, mahasiswa dari Bangka Belitung, dari Bandung, dari Jogja. Zoom Meet digunakan untuk mempertemukan dari berbagai macam wilayah dalam satu tempat. Nah, itu jadi sekarang mungkin digunakan untuk seminar, webinar ataupun mungkin sebagian mungkin bisa tentang belajar, ya kan? Artinya tidak stagnan gitu, digunakan untuk waktu COVID saja. Bahkan pengembangannya mungkin sekarang kita bisa belajar dari jarak jauh, misalkan kita bisa contoh misalnya kita bisa ikut webinar yang diadakan oleh UIN, yang kita bisa masuk webinar yang diadakan oleh Unsri. Artinya kita bisa belajar dari jarak jauh menggunakan Meet, Zoom tadi, ya kan? Sekarang banyak kan ada yang membahas tentang bagaimana sih trik untuk skripsi kualitatif. Sana ada sebagian mahasiswa dari pihak BEM mungkin yang mengadakan webinar dan seminar dalam membahas itu tersebut. Nah, mungkin sebagian ada BEM mungkin BEM Indonesia mungkin di UI mungkin ada sebagian ada yang melakukan rapatnya dalam bentuk Meet, Zoom. Artinya tidak terbatas hanya untuk belajar dalam kelas saja, tetapi banyak bisa kita gunakan untuk belajar lebih jauh lagi, seminar, webinar. Mungkin itu dari saya, moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Febrian. Nah, sebelum saya bertanya kepada Saudara Eza, bagaimana pemateri lain? Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Kalau tidak ada, apakah dari teman-teman juga ada yang ingin menambahkan jawaban untuk pertanyaan dari Saudara Eza? Ada. Ya, saya persilakan. Baik, sedikit menambahkan dan coba menjawab dari yang dijawab oleh Saudara Febrian. Jadi yang dikatakan Saudara Febrian tadi, artinya aplikasi Zoom atau Meet ini meski sudah jarang dipakai ataupun
istilahnya langka lah karena setelah COVID tadi. Karena kenapa dia dipakai waktu COVID itu sebagai menjadi media alat bantu para guru untuk memudahkan pertemuan. Istilahnya tuh anggap kata lain dari tatap muka. Kalau untuk pasca COVID kemarin, tapi berbeda kalau untuk pengembangan media ini. Kalau pengembangan media ini itu tidak hanya aktif pada diberikan kepada siswanya saja, tapi juga yang dikatakan saudara tadi bisa dijadikan webinar. Karena kan salah satu alat yang mempermudahkan guru sesama guru antara jarak dengan jarak itu adalah media ini. Kenapa? Karena guru itu kan misalnya ya, ada guru rapat nih, ataupun misalnya membahas tentang hal-hal pelatihan atau apalah. Nah, kemudian pastilah kan guru itu tidak hanya satunya di Bangka, satunya di mana lah, pokoknya sesama Bangka nggak mungkin, pasti ada di luar Bangka ini misalnya, atau dari luar yang ingin juga partisipasi dalam pelatihan. Nah, bisa juga dikembangkan dalam hal media aplikasi tersebut. Jadi aplikasi ini sebenarnya penting walaupun kadang menghambat seperti sinyal misalnya. Tapi ini penting karena apa? Karena ini ibaratnya menghantarkan ke pemahaman antara guru dengan guru yang lain. Nah, jadi apa namanya? Zoom dan Meet ini dikembangkan dan juga itu di dalamnya terdapat ataupun memuat berapa misalnya kayak 100 orang seperti itu misalnya memuat. Kalau untuk tatap muka kan otomatis misalnya dikumpulkan dalam satu tempat, nggak mungkin 100 orang itu muat dalam satu tempat. Nah, dengan adanya aplikasi tersebut itu yang memudahkan bagi guru dengan guru yang lain. Baik, terima kasih, itu saja tambahan dari saya. Baik, terima kasih pada Saudara Eka yang telah menambahkan jawaban dari pertanyaan Saudara Eza. Nah, bagaimana teman-teman yang lain? Apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Dari pemateri, apakah ada yang ingin menambahkan? Mungkin tidak ada lagi. Langsung saja saya tanyakan kepada penanya. Bagaimana Saudara Eza atas jawaban yang telah diberikan oleh Saudara Brian dan Saudari Eka? Baik, terima kasih moderator. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan dari pemateri dan ditambah oleh audien. Saya merasa sudah mengerti. Terima kasih. Sudah. Baik, Saudara Eza. Bagaimana untuk pertanyaan yang lain? Pemateri, apakah sudah menemukan jawabannya? Belum, moderator. Baik, pada teman-teman diharap untuk bersabar. Baik, di sini saya akan sedikit menjawab pertanyaan dari Saudari Tanti. Saudari Tanti. Saudari Tanti diharap untuk
Menyimak ya. Iya. Yang pertanyaannya, sebagian besar guru ada yang tidak paham dengan teknologi. Dengan demikian, bagaimana sih cara atau solusi untuk guru tersebut agar guru tersebut bisa memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi? Nah, jadi caranya agar tidak gagap teknologi ada beberapa cara. Yang pertama yaitu mengikuti pelatihan. Nah, saat ini sudah banyak sekali pelatihan yang disediakan untuk para guru agar tidak terjebak dalam gagap teknologi. Kemendikbud juga telah memberikan program pelatihan pembelajaran berbasis teknologi dan informasi agar kompetensi guru terkait TIK bisa sesuai dengan standar kompetensi. Kemudian, sering berlatih di rumah. Setelah mengikuti pelatihan lagi, setidaknya guru itu sering mengulanginya atau berlatih di rumah. Guru tentu kerap meningkatkan siswanya untuk terus berlatih setelah menerima suatu materi pelajaran agar tidak mudah lupa. Hal ini juga berlaku bagi guru. Meski sudah bertitel sebagai guru, tidak ada istilah untuk berhenti belajar. Guru diharapkan terus mempraktikkan hasil pelatihan secara mandiri agar terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, jangan malu bertanya. Seringkali kita mendengar bahwa beberapa orang akan malu bertanya, "Saya tidak tahu." Orang-orang tersebut takut ditertawakan sebab belum menguasai hal tertentu. Padahal tidak ada salahnya bertanya. Terlebih jika untuk sebuah pengetahuan baru, guru pun demikian. Jangan malu untuk bertanya terkait teknologi dan penggunaannya kepada rekan atau kerabat yang lebih mengetahui. Kemudian yang keempat, meningkatkan kompetensi dan kualitas diri. Sebelum membagikan suatu ilmu kepada siswa, maka terlebih dahulu guru juga harus memiliki kompetensi atas apa yang akan disampaikan. Untuk itu, guru haruslah akrab dengan media-media elektronik yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, melakukan kolaborasi dengan guru lain. Selain pelatihan, pemerintah juga memberikan program yang mendukung keterampilan guru. Salah satunya adalah program Guru Berbagi. Dalam program ini, guru berkesempatan untuk berkolaborasi dengan guru lain, komunitas, penggerak pendidikan, hingga pemerintah. Dalam pelaksanaannya banyak sekali kegiatan berbagi pengalaman, informasi terbaru, dan ide-ide yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang keenam, menggunakan aplikasi pendukung pembelajaran. Seorang guru yang tidak ingin gagap teknologi seharusnya selalu update dengan segala informasi terkait teknologi dan dunia pendidikan. Saat ini sudah banyak sekali pengembang yang mengembangkan aplikasi untuk mendukung proses pembelajaran. Salah satunya adalah Ujiwan. Aplikasi seperti ini selain memudahkan kegiatan belajar mengajar juga bisa menjadi alat untuk mempelajari teknologi. Baik, itulah beberapa tips yang dapat diaplikasikan oleh Bapak atau Ibu guru agar tidak mengalami gagap teknologi atau gaptek. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin menambahkan jawaban pemateri yang lain. Izin menambahkan, moderator. Ya, saya persilahkan pada saudari Sarli. Baik, izin menambahkan terkait pertanyaan dari Saudari Tanti, bagaimana solusi atau cara untuk guru yang tidak paham dengan teknologi agar bisa memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi. Sama dengan seperti yang sudah dikatakan oleh Saudara Handika tadi, beberapa cara yang bisa dilakukan oleh guru tersebut, setidaknya dia harus berusaha, misalnya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan secara berkala, misalnya tentang bagaimana cara menggunakan media pembelajaran. Misalnya jika guru tersebut ada takut menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi, misalnya takut terkena sengatan listrik atau bagaimana, guru tersebut harus menghilangkan rasa takut itu dengan mengikuti terapi rasa takut
menggunakan media pembelajaran yang berbasis elektronik. Kemudian guru tersebut memiliki produsen pembuat media pembelajaran seperti alat peraga ataupun yang lainnya yang dapat dilengkapi dengan panduan penggunaan atau manual book yang mudah dipahami oleh guru. Kemudian solusi yang lain adalah dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya media pembelajaran, misalnya kepala sekolah memberikan pemahaman tentang pentingnya media pembelajaran yang diterapkan di dalam proses pembelajaran atau kemudian kepala sekolah tersebut memberikan hadiah bagi guru yang bisa menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Dengan begitu, maka pembelajaran akan berjalan maksimal. Dan jika diberikan dengan penghargaan dan sebaliknya bila akan mendapatkan peringatan. Dengan demikian, pembelajaran akan semakin efektif karena guru semakin bersemangat untuk menggunakan media pembelajaran dan peserta didik pun akan semakin senang di dalam belajar. Intinya ada keinginan yang lebih di dalam diri guru tersebut untuk belajar bagaimana agar bisa menggunakan media berbasis teknologi tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Sekian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Sri telah menambahkan jawaban. Nah, bagaimana pemateri yang lain? Apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Sedikit moderator. Sedikit moderator menambahkan. Saudara Febrian. Kalau misalkan jauh kondisi yang belajar itu kan, salah satunya caranya gini. Mungkin kita bagaimana caranya kita mendatangkan tenaga-tenaga ahli ke kampus secara bersama. Nah, saya melihat baru-baru ini kan ada seorang tentara yang memberikan edukasi pembelajaran secara teknologi yang menggunakan tentang HP kepada anak-anak dalam. Artinya apa? Jadi langsung kita memanfaatkan para tentara-tentara tersebut untuk menjadi seorang pengajar, walaupun tidak secara langsung. Artinya apa? Bagaimana cara kita memilih guru-guru muda seperti kita ini agar mereka bisa pergi ke pedalaman dan menjelaskan tentang teknologi yang kita pakai sekarang di sana. Nah, banyak guru-guru yang di terpencil itu, yang mereka mengajarkannya tentang teknologi, tetapi mereka tidak dihargai oleh pemerintah ini. Contohnya banyak, ya, mereka cuma digaji cuma 500.000, 1 juta. Padahal yang melakukan itu kan untuk menciptakan kehidupan bangsa, ya. Yang harusnya pemerintah dengan kita di kota. Kita di kota mungkin gurunya gaji gede-gede, kan, besar-besar gajinya. Berbeda dengan guru-guru yang berada di Papua, di Kalimantan, mereka gaji kecil. Itu seharusnya tidak adil, ya kan? Mereka yang untuk pergi ke sekolah saja mereka harus melewati sungai, harus melewati hutan, ya kan? Nah, artinya apa? Sebagai pemerintah harus lebih mengapresiasi lagi mereka. Entah diberikan fasilitas kepada mereka yang di kampung, diberikan fasilitas, diberikan akomodasi yang itulah ibaratnya kan. Jadi artinya apa? Jadi mereka mengajar itu lebih semangat, ya. Ada guru-guru kecil, ada banyak guru-guru kita, tetapi sedikit yang diapresiasi oleh pemerintah. Ya mungkin itu dari saya, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Febrian yang telah menambahkan jawaban tadi. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Saudari Tanti? Ibu menambahkan sedikit. Ya, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya izin menambahkan lagi terkait dengan pertanyaan Tanti tadi. Bagaimana cara guru untuk memanfaatkan media yang berbasis teknologi? Sebenarnya tidak perlu saya jelaskan lagi karena di dalam ketiga materi ini sudah jelas. Tinggal bagaimana cara kita menanggapi dan cara kita menggambarkan ide-ide yang baru. Dari saya cukup untuk lebih belajar mandiri, tetap ikut dalam pelatihan yang ada yang belum kita pahami, terus tetap melakukan uji coba setelah kita melakukan tadi, uji coba yang tidak
awalnya kita tidak tahu dan kita kemudian belajar mandiri, kita pasti tahu kan? Karena dengan belajar mandiri tadi mungkin dari misalnya setelah mereka pulang atau bubar dari pelatihan tadi, kemudian pastilah seorang guru itu untuk mengulangi pelatihannya yang tadi agar supaya guru tersebut itu tidak mudah lupa. Kemudian ada juga cara-caranya untuk dapat belajar mandiri seperti kita menonton YouTube. Nah, cara dengan media seperti apa, dengan cara menggunakannya bagaimana, dengan cara apa, itu semuanya pasti ada di dalam YouTube tersebut. Nah, kemudian kalau semisalnya itu tidak terjadi, ini kan jarang sekali kan terjadi pada guru-guru, apalagi yang guru-guru yang telah pensiun umurnya. Nah, cukup pada kembali kepada kita atau guru tersebut bagaimana cara ia menanggapinya, mau tidaknya, atau misalnya ada hal-hal yang takut menghambat, meskilah apa namanya sudah mengikut pelatihan dan belajar mandiri juga tidak tahu juga, itu cukup pada guru tersebut untuk memberikan gambaran ide-ide yang baru, misalnya dari pemikiran guru itu tersendiri, cara ia memberikan media kepada ataupun apa ya media lah intinya, media kepada peserta didiknya itu untuk membuat siswa lebih aktif, kreatif, karena tidak hanya siswa yang dituntut aktif, kita juga harus dituntut aktif agar siswanya tersebut kreatif, atau juga sebaliknya kita dituntut untuk kreatif agar siswanya itu untuk aktif. Jadi mereka tidak hanya apa namanya, takutnya kenapa saya mengatakan hal seperti itu, dikarenakan apabila seorang guru ini memberikan media yang sebelumnya belum diketahui oleh siswa, bagaimana cara siswa itu untuk cepat memahami guru tersebut melalui dengan media yang diberikan. Nah, dengan ini cara saya untuk apa ya, memberikan satu tips tadi, yaitu dengan menggambarkan ide yang baru di dalam diri kita sendiri, bagaimana cara untuk menarik perhatian siswa itu agar aktif dan kreatif dan juga nyaman satu sama lain. Baik, itu saja, terima kasih tambahan saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Eka yang telah menambahkan jawaban. Nah, untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada, langsung saja saya tanyakan kepada penanya. Bagaimana Saudari Tanti atas jawaban yang telah disampaikan teman-teman? Sudah, moderator. Sudah paham. Baik, terima kasih Saudari Tanti. Nah, masih ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawab. Bagaimana para pemateri, apakah sudah menemukan jawaban dari pertanyaan Saudari Eka? Izin moderator. Ya, silakan pada Saudari Cahya. Baik, di sini saya menjawab sedikit pertanyaan dari Saudari Eka, yang dimana pertanyaan itu bagaimana cara kita memilih media untuk jadi bahan alat memudahkan siswa, serta kita sebagai pengajar belajar supaya mereka aktif, kreatif, efisien meski berada di suatu tempat yang seperti ini, seperti di dusun. Cara memilih media pembelajaran yang tepat itu yang pertama, dapat menggunakan media yang jelas dan rapi. Tujuannya itu penggunaan media belajar untuk mendukung proses belajar, karena pastikan media tersebut memiliki tampilan yang jelas dan rapi, termasuk juga tampilan layout, suara, dan dihasilkan tulisan dan ilustrasi yang digunakan, serta berbagai faktor yang ada dalam media tersebut. Dan yang kedua itu, pastikan media belajar cocok dengan siswa. Sebagai contoh, media pembelajaran yang digunakan untuk
pembelajaran tatap muka tentu saja akan cukup berbeda dengan media pembelajaran daring. Begitu pula media pembelajaran untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah. Tentu saja keduanya memiliki kebutuhan yang berbeda. Dan yang ketiga itu relevan dengan materi yang diajarkan. Selain itu, media yang digunakan juga harus relevan dengan materi dan tujuan pembelajaran, sehingga pembelajaran bisa lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang keempat, memilih media pembelajaran yang praktis dan luas. Artinya media tersebut dapat digunakan oleh siapa saja. Kemudahan penggunaan media juga dapat menjadi nilai tambah sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung dengan efektif tanpa tergantung pada satu orang pengajar saja. Dan yang terakhir, pastikan media dapat digunakan oleh pengajar. Media pembelajaran yang digunakan tentu saja harus bisa digunakan oleh pengajar. Jika merasa kurang mampu menggunakan media belajar tersebut, tidak ada salahnya menggantikan media sesuai dengan kemampuan pengajar. Sebagai seorang pengajar, memahami jenis media pembelajaran, caranya memilihnya, dan juga cara menggunakan media tersebut adalah hal yang penting. Dengan memahami hal tersebut, akan lebih mudah bagi pengajar untuk menghadirkan suasana belajar yang lebih kondusif dan interaktif, sehingga siswa juga bisa lebih memahami materi yang diajarkan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada saudari yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan saudari Eka. Nah, untuk pemateri lain, apakah ada yang ingin menambah jawaban? Sebelumnya izin moderator, Ya, izin silakan. menyampaikan. Tadi kan telah dijelaskan oleh Cahya Ageza itu tips untuk cara memilih media pembelajaran di suatu tempat yang terpencil. Kalau misalnya ada tambahan dari pemateri, cukup jelaskan contohnya saja ya, satu contohnya saja yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh pemateri Cahya tadi. Paham kan? Ya, paham. Terima Baik, kasih terima saudari. kasih. Ya. Bagaimana pemateri yang lain? Apakah bisa menggambarkan contoh atas penjelasan yang telah disampaikan oleh saudari Cahya Gaza? Bagaimana pemateri lain? Untuk contohnya tadi, apakah bisa digambarkan atas penjelasan yang telah disampaikan saudari Cahya Geza? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban atau memberikan contoh atas pertanyaan dari saudari Eka? Saya moderator. Ya, saya persilahkan saudari Tanti. Baik, jadi saya tidak tahu berkaitan atau tidaknya dengan yang dijelaskan saudara Geza, cuma tadi pertanyaannya kan cara memilih media pembelajaran yang sederhana, yang bisa menarik minat siswa. Ketika misalnya kita itu berada di daerah terpencil atau tidak punya sinyal. Jadi ini ada contoh dari saya, mungkin bisa ya. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, ini yang namanya PPT. Cuma ini tidak hanya seperti PPT biasa yang slide-slide saja. Jadi ini di bagian klik mulai ini jadi bisa kita klik. Jadi mungkin nanti ketika proses pembelajaran kan tidak mungkin tidak ada sinyal kita baru membuat media pembelajaran. Jadi kita harus mempersiapkannya jauh-jauh hari sebelum
hari hanya itu. Ini isinya menu, ada petunjuk, ada tujuan pembelajaran, ada materi, dan juga ada kuis. Nanti ketika proses pembelajaran, kita arahkan dulu kepada petunjuk. Nah, ini adalah slide petunjuk. Dan tombol panah di atas adalah tombol untuk keluar. Tombol ini sudah saya kasih hyperlink. Jadi, kalau saya tekan di bagian lain, contohnya di bagian ini tidak akan berpindah sama sekali, sekalipun ini PPT. Kecuali saya tekan di bagian tanda panah. Ini bisa kembali. Kemudian, setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, pastilah materi. Nah, di sini ada beberapa pilihan materi, ada pengertian, klasifikasi, sebab perbuatan. Setelah penyampaian materi, mungkin kita bisa untuk mengetes kemampuan peserta didik kita. Bagaimana, apakah mereka paham dengan media pembelajaran kita ini, apakah mereka mudah paham atau tidak. Di sini ada yang namanya kuis. Nah, di sini kuis, ketika kuis ini ada beberapa pilihan, ada 4. Nanti hasilnya langsung keluar. Contohnya, sirik berasal dari bahasa Arab cakara yang berarti ketika diklik mengesankan, keluar emot menangis. Artinya ini jawabannya salah. Nah, ketika kita klik sekutu berserikat dengan yang lain, arti dari sirik, keluarlah emot lop-lop. Ini artinya benar. Mungkin nanti kita bisa membuat beberapa soal yang sesuai dengan jumlah peserta didik. Jadi nanti setiap peserta didik mendapatkan soal yang berbeda. Jadi mereka langsung tahu apakah jawaban mereka benar atau tidak. Mungkin ini adalah salah satu bentuk menurut saya media pembelajaran yang sederhana yang bisa kita manfaatkan di dalam proses pembelajaran. Mungkin hanya ini dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Tanti yang telah menambahkan jawaban atas pertanyaan Saudari Eka. Saya rasa itu sudah sangat ya. Baik, langsung saja saya tanyakan kepada Saudari Eka. Moderator izin menambahkan. Ya, saya persilakan. Baiklah, misalnya terkait pertanyaan dari Saudari Eka tadi, contoh media pembelajaran yang sederhana yang dapat digunakan di daerah terpencil misalnya, tetapi bisa menarik perhatian siswa dan membuat pembelajaran menjadi efektif. Contohnya adalah misalnya di dalam pelajaran IPA, maka misalnya materi tentang pesawat terbang, maka media pembelajaran yang bisa gunakan adalah barang-barang bekas pun dapat kita jadikan sebagai alat peraga murah untuk membantu memahami konsep-konsep IPA. Misalnya hanya dengan modal sebuah kaleng bekas, papan kayu, dan truk mainan, hal tersebut juga sudah dapat dijadikan sebagai media pembelajaran tentang manfaat dari pesawat sederhana, yaitu bidang miring misalnya. Jadi, tidak ada alasan, walaupun kita mengajar di daerah yang terpencil, kalau gurunya kreatif, maka media apapun bisa dimanfaatkan, seperti hanya dengan menggunakan kaleng bekas, papan kayu, dan truk mainan, itu juga sudah bisa digunakan sebagai media pembelajaran dalam menjelaskan bidang miring tentang manfaat pesawat sederhana dalam pelajaran IPA. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Sri yang telah menambahkan jawaban. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada, langsung saja saya tanyakan kepada penanya. Bagaimana Saudari Eka atas jawaban yang telah disampaikan teman-teman? Oke, baik. Terima kasih atas tanggapan dan jawabannya. Dari yang saya dengar ataupun tanggap serta saya lihat mungkin adalah tergambar di benak saya. Sekiranya kalau memang itu adalah contoh yang sederhana, mungkin nanti saya akan pakai kalau misalnya yang saya sendiri itu terdapat di suatu tempat yang seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat dan ada manfaatnya satu sama lain. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Eka. Mungkin pertanyaan dari kawan-kawan sudah terjawab semua.
Jadi selanjutnya kita ke penutup. Jadi kesimpulan dari makalah kami pada hari ini, media pembelajaran adalah perantara yang digunakan untuk menyampaikan materi ke pelajar dengan menggunakan alat tertentu agar pelajar dapat mengerti dengan cepat dan menerima pengetahuan dari pengajar. Cara dalam memilih media pembelajaran adalah melihat ketepatannya dengan tujuan pengajaran, kemudian dukungan terhadap isi bahan pelajaran, kemudian kemudahan dan memperoleh media, kemudian keterampilan guru dalam menggunakannya, waktu yang tersedia untuk menggunakannya, kemudian sesuai dengan taraf berpikir siswa. Media pembelajaran dapat membantu dalam penyampaian materi pembelajaran yang komprehensif, inovatif, dan menarik minat antusiasme peserta didik, dan dapat membantu pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Baik, mungkin cukup sekian diskusi kita pada hari ini. Untuk menutup diskusi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita melafazkan basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah. Baik, saya dari perwakilan kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.